Ciri ahlu sunnah wal jamaah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dan ciri ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, mendoakan kejelekan untuk penguasanya. Yang disebutkan oleh sebagian salaf, idza ra'aita ar-rajula yad'u li sultan. Dan ini kalau enggak salah ucapan Imam Ahmad atau Al-Qadhi Iyad atau yang selainnya. Dia mengatakan, apabila engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, ya, dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dia mengatakan, ya Allah, berikanlah taufik kepada pemerintah kami, mudahkan dia untuk mengurus kami, berikan dia teman-teman yang baik, yang menyuruh dan menasihati dalam kebaikan. Fa'lam annahu min ahli sunnah. Ketahuilah bahwasanya orang tersebut termasuk ahlu sunnah. Berarti dia orang paham. Ya. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu min ahli al-ahwa. Dan kalau kamu melihat ada seseorang yang mendoakan kejelekan untuk pemerintah, ketahuilah bahwasanya dia termasuk pengikut hawa nafsu. Ya, saya pernah dengar mengumpulkan orang banyak, ya, dia mengatakan Allahumma il'an fulanan. Ya Allah, berikan laknat kepada si fulan. Mendoakan kejelekan kepada pemerintahnya. Ini orang yang enggak paham dan dia termasuk pengikut hawa nafsu. Orang yang paham, dia akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Kenapa? Karena kalau sampai doanya terkabulkan, pemerintah menjadi baik, yang merasakan siapa? Kita sendiri, rakyatnya. Makanya sebagian ulama salaf dia mengatakan, lau anna li da'watan mustajabah. Kalau aku punya doa yang mustajab, yang kalau aku berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan, la saraftuhu li sultan. Niscaya aku akan la saraftuha li sultan. Niscaya aku akan menjadikan doa tadi untuk pemerintah. Ini termasuk pemahaman yang dalam dari seorang ulama. Seandainya aku punya doa yang mustajab, yaitu aku meminta kepada Allah dikabulkan, aku akan mendoakan kebaikan untuk pemerintah. Tapi kalau ibu-ibu yang diberi doa yang mustajab, kira-kira doanya apa? Hah? Yang benar. Ya paling, wah, saya minta rumah yang gede daripada saya kerja di sini bertahun-tahun. Rumah yang gede, tanah yang luas, dan seterusnya. Iya kan? Iya. Itu kalau kita, ya itu kalau kita, karena kita nggak paham. Tapi ulama pemahamannya dalam, Bu. Dia nggak ingat itu yang kita sebutkan tadi. Dia mengatakan, la saraftuha li sultan. Aku akan berikan doa tadi, aku akan tujukan untuk penguasa saya. Beliau ditanya kenapa demikian? Iya. Karena kalau saya mendoakan untuk diri saya sendiri, yang baik ya hanya saya. Saya enggak memikirkan tetangga, enggak memikirkan yang lain. Yang penting saya jadi orang kaya, punya uang. Tapi kalau saya doakan pemerintah, semuanya dapat. Ya, ini pemahaman yang dalam dari seorang ulama. Ya, demikian mereka sikap ahlu sunnah kepada penguasanya. Sampai dalam perkara yang merugikan mereka. Ya, mereka bersabar, ya, karena perintah Nabi SAW demikian, falyasbir. Ya, fa innahu man faraqa al-jamaah shibran thumma mata mitatan jahiliyah atau kama qala Nabi SAW. Karena barang siapa yang memisahkan diri dari pemerintahnya, ya, dizalimi, kemudian dia memberontak, enggak menganggap ini penguasanya, kemudian dia meninggal, maka meninggalnya seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Ya, meninggalnya seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, mereka meninggal dan enggak punya pemerintah. Ya, enggak punya pemerintah. Maka orang Islam yang sudah diberikan oleh Allah, ya, pemerintah, diberikan penguasa, kok dia keluar memberontak kepada penguasanya, meninggal, berarti meninggal seperti orang yang meninggal di zaman jahiliyah. Ya, ini menunjukkan haramnya kita memberontak kepada penguasa. Ya, meskipun mereka adalah orang yang zalim, meskipun mereka adalah orang yang fasik, mungkin ada di antara mereka betul fasik, korupsi, ya, ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan, ya, ada di antara mereka yang menzalimi kita. Tapi itu bukan sebab bolehnya kita memberontak kepada penguasa. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Ini adalah kitab ya di mana beliau
menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan wa amma al-khuruju alaihim fahuwa muharramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqatan zalimin. Ya, atau dengan ucapan yang semakna. Beliau mengatakan adapun memberontak kepada penguasa. Adapun memberontak kepada penguasa, maka itu adalah haram dengan ijma' kaum muslimin. Jadi semua mazhab, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, ya mazhab Hambali, mazhab Maliki, semuanya mengatakan bahwasanya memberontak kepada penguasa itu adalah haram. Karena mereka semuanya sepakat yang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, sehingga semuanya mengatakan haram. Wa in kanu fasaqatan zalimin, meskipun penguasa tadi adalah orang-orang yang fasik. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Karena sebagian orang, ya, loh mereka kan fasik, mereka melakukan ini, mereka bekerja sama dengan ini, mereka dan seterusnya. Padahal belum tentu benar itu. Dan mereka mendolimi kita, mereka mengambil uang kita, mereka telah korupsi dan seterusnya, mengambil uang rakyat. Ya, kata Imam Nawawi, ini adalah kesepakatan kaum muslimin, haram hukumnya memberontak kepada mereka meskipun mereka fasik, meskipun mereka zalim. Kenapa diharamkan? Karena di dalam ketaatan kita ada maslahat yang lebih besar. Betul, ada mudaratnya kita dizalimi. Diambil sebagian harta kita, mungkin tanah kita, mungkin rumah kita disegel dan seterusnya. Itu adalah mudarat bagi kita. Tapi kalau dibandingkan dengan kerusakan yang terjadi ketika mereka memberontak, maka ini jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan. Dan dalil-dalil yang lain, ya, telah dijelaskan oleh Allah SWT dan juga Rasulnya di dalam dalil-dalil yang sahih menunjukkan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Syar'an wa qadaran. Demikian pula secara takdir. Secara takdir maksudnya adalah secara kenyataan. Ya, kejadian yang nyata di sekitar kita. Kalau sebuah negara, ya, rakyatnya mereka mendengar dan taat, mereka paham tentang hak-hak penguasa, kita dapatkan negara tadi adalah negara yang maju dan berkembang. Ya, karena masing-masing dari mereka tahu haknya, tahu kewajibannya. Dan dia adalah negara yang ditakuti. Ya, ketika melihat rakyatnya mendengar dan taat kepada penguasanya, ini menjadi negara yang ditakuti oleh yang lain. Dia menjadi negara yang berwibawa, ya, dan kemajuan di dalam pendidikan, dalam keamanan, dalam ekonomi, karena mereka paham. Tapi kalau sebuah negara tidak paham rakyatnya, ya, kemudian mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa, ya, keluar memberontak kepada penguasa, maka yang terjadi adalah kerusakan. Ya, dan bukan hanya satu bukti, dua bukti, ya, maka banyak kejadian-kejadian di sekitar kita. Ya, dan teman-teman kita yang berasal dari negara tadi kebingungan. Ya, mereka belajar di Madinah, ya, ketika terjadi konflik di negaranya, yang di selatan, yang di utara, yang di barat, ya, mereka sekarang udah nggak bisa pulang ke negaranya. Ya, pulang sudah diancam. Ya, tidak tahu harus kemana. Ya, dan dia menjadi negara yang tidak ditakuti oleh orang lain. Kamu mudah sekali untuk menguasai negara tadi. Ya, bukan menjadi sebuah ancaman karena negara tadi sudah hancur lebur. Ya, harta mereka habis karena sebab perbuatan mereka sendiri. Orang-orang mereka habis, pasukan mereka habis karena sibuk di dalam sendiri. Ya, pasukannya dibunuh sendiri oleh rakyatnya, rakyatnya habis dibunuh oleh penguasanya. Jadi mereka rugi yang didapatkan itu jauh lebih besar dan jauh lebih besar daripada kerugian ketika kita mau bersabar. Ya, jadi syariat Islam adalah syariat yang indah dan Allah Maha tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Ya, dan Allah tahu bahwasanya maslahat kebaikan adalah apabila kita mau mendengar dan taat kepada penguasa. Dan sebuah bencana dan kecelakaan, kerugian apabila kita tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Makanya beliau mengatakan syar'an wa qadar. Baik secara syariat maupun secara takdir. Ya, secara syariat banyak dalilnya seperti yang tadi disebutkan, secara takdir juga demikian.
Maka orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran. As-sa'idu man wa'idha bi ghairihi. Ya, orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari yang lain. Ya, sudah, kita biarlah yang sudah berlalu biar berlalu. Kita sendiri jangan ikut-ikutan. Ya, kita harus kembali kepada agama kita. Ya, syariat mengajarkan demikian.